Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 438 bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan malam ini, kita akan bersama-sama merenungkan yang terambil dari Yohanes 17, ayat yang pertama dan kedua, yaitu Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Sebelum kita memulai dalam renungan ini, mari kita masuk dalam doa. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami. Di malam ini, Tuhan berikan suatu berkat pada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Tuhan kami akan merenungkan Injil firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu membuka hati kami, menuntun pikiran kami, supaya kehendak Tuhan terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya pada saat ini? Tentunya kita dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun dalam suasana masih pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap bisa saling menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita bersama-sama. Ya. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan dari firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus berdoa untuk kita, yang terambil dari Yohanes 17 ayat 1-2 yang bunyinya demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada kami. Dalam ayat ini, dilatar belakangi oleh penulis Yohanes bin Zebedius, di mana Yohanes bin Zebedius adalah murid Yesus sendiri. Seperti kita ketahui, Yohanes sebagai murid
tentunya dia menjadi saksi hidup dalam kehidupan perjalanan Yesus. Di dalam uraian Injil Yohanes, Yohanes Bedius menekankan pada konsep Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, di mana ketiganya itu adalah esa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang pertama, di situ ada Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di sini Yesus berkata kepada Bapa. Yesus saat itu, dia adalah manusia sejati. Dia merasakan sebagai dirinya sebagai manusia. Namun setelah dia bangkit, dia dalam keadaan yang benar-benar suci dan kudus, maka sudah waktunya dia untuk kembali ke tempat yang maha tinggi, di mana di situ tempat kudus dan kekal. Hal ini tentunya diterangkan bahwa karena memang Yesus berasal dari tempat di mana dia menyampaikan misi agungnya ke dalam dunia untuk penyelamatan manusia. Dalam ayat 2, di situ dikatakan Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus sebagaimana manusia sejati. Tentunya Yesus berkuasa atas segala kehidupan, dan Yesus memilih kita. Kita diberi tuntunan untuk kehidupan kekal. Ini adalah karunia bagi kita. Karunia yang tidak oleh usaha kita, tetapi ini yang diberikan Tuhan pada kita, maka bersyukurlah kita sebagai umat Kristen. Dalam ayat itu, doa Yesus untuk kita, agar supaya kita nantinya bisa sampai di tempat yang kehidupan kekal. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita untuk tetap teguh beriman dalam setiap langkah hidup kita, dalam keadaan apapun. Bisa dalam keadaan saat kita menderita, bisa karena suatu keekonomian kita, baik ekonomi dalam keekonomi yang mapan maupun ekonomi yang kurang mapan. Karena dalam ekonomi ekonomi yang mapan, kadang-kadang kita menjadi mabuk, kita jadi lupa. Dan saat kita ekonomi tidak ada, kadang-kadang kita juga merasakan penderitaan. Dan kadang-kadang juga Yesus mengajarkan kita untuk tetap berteguh dalam iman di dalam kita menderita sakit penyakit seperti yang pada saat ini, di mana wabah COVID-19 melanda seluruh dunia, semua merasakan. Hal-hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah sangat duniawi yang kita rasakan. Maka dalam keimanan kita dituntun oleh Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes ini, kita dituntun supaya mengarahkan hidup kita kepada Allah yang Maha Esa, di mana melalui teladan Yesus Kristus, supaya kita mampu fokus pada jalan kebenaran yang Tuhan berikan. Ya, tentunya meskipun kadang-kadang dunia tidak berpihak pada kita, kita saat ini telah ditunjukkan oleh Yesus bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan Injil Yohanes ini, sehingga kami
boleh untuk memahami tentang keesaan-Mu sebagai Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang selalu menciptakan segala sesuatu, dan Allah Putra yang telah turun ke dalam dunia, yang memberikan pada kami tentang jalan kebenaran yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin setelah kami benar-benar mau beriman kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus selalu membimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah berkat dalam setiap langkah hidup kami, jauhkan kami dari godaan. Semuanya ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.